Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertama kalinya saya mau sharing review sebuah film ya. Film Marvel. Waduh. Tahun ini ya 2024 Marvel hanya mengeluarkan satu film. Dan film itu ternyata cukup wah ya. Yang dikatakan oleh Kevin Feige ya selaku pegawainya Marvel itu emang terbukti ya. Dikira orang Amerika cuma bualannya tapi wow. Karena ya yang diangkat kan itu Deadpool ya. Deadpool kan itu tokoh yang bengal ya, yang brengsek, anti hero. Tapi di sini dimunculkan sebuah multiverse yang ciri khasnya Deadpool itu aduh gila. Jadi di ini kita akan dihadirkan sebuah tontonan yang banyak cameo ya. Ya salah satunya adalah Captain Marvel. Ini spoiler ya. Jadi bagi yang belum nonton ya skip dulu lah. Nontonnya besok-besok kalau udah nonton. Jadi cameo-nya seperti Blade ya. Bagaimana puluhan tahun silam ya kita nonton tokoh Blade yang begitu sangar, keker gitu ya. Di sini dihadirkan. Meskipun udah agak sepuh ya, tapi karakter Blade-nya itu nampak. Tokoh utamanya ya tentunya seorang Deadpool ya. Ryan Reynolds ini ciri khasnya ya orangnya bengal, vulgar, terus sadis ya. Tapi disuguhkan dengan kekocakan. Ini kan keren ya. Ada sindiran, ada satir-satir yang ya nyinggung Marvel, Fox dan segala macam. Tapi dengan candaannya. Jadi cantik ini bisa buat bahan ya. Jadi konon kalau komedian-komedian itu bisa nyindir ya, itu elegan ya karena dengan candaan. Jadi lebih halus dan mengena. Intinya Marvel kayaknya ada harapannya setelah film Avengers yang in-game itu kan sampai puncak teratas nomor 1 ya, terlaris. Setelah itu agak flop ya. Terakhir yang Miss Marvel itu kan cukup menurun ya. Dan tema-tema multiverse agak basi. Nah di sini dihadirkan ya di Deadpool and Wolverine ini keren deh pokoknya ya. Jadi bagaimana teori multiverse yang seorang Logan ya Wolverine ini sudah meninggal ya tahun sekitar 2017-an ya 2017 ya yang cukup ikonik. Seorang Logan yang lagi puncak-puncaknya atau mati ya karena sudah sepuh, dan dari tokohnya sendiri ya itu emang sebenarnya udah ada kebosanan, keboringan, apalagi usia ya. Karena kan di sosok Logan Wolverine itu kan butuh keker prima ya, sedangkan tokohnya sendiri itu kan pemerannya sudah sepuh ya. Jadi dia sudah pensiun emang di media, tapi Ryan Reynolds yang tokoh utama Deadpool ini kan sering merayu, bahkan sering sindir-sindiran, bahkan agak pedes tuh katanya di media sosial, di Twitter saling balas-balasan. Tapi berkat kegigihan Ryan Reynolds ya, pemeran tokoh Deadpool ini bisa merayunya dan akhirnya bisa diajak kembali ya setelah di Deadpool pertama, di Deadpool kedua sempat ini ya dihadirkan patung kayak boneka itu ya. Logan yang meninggal itu. Jadi di sini bagaimana sosok Deadpool ini ya yang punya teman-teman dekat ya, ada 9 orang kalau nggak salah, termasuk teman dekatnya yang jadi pacarnya itu ya. Itu bagaimana dia mau mempertahankan itu karena ada tokoh antagonis ya. Tokoh antagonisnya ada 2 ya. Siapa namanya itu yang paradoks ya. Satu paradoks itu, terus yang kedua adalah antagonisnya itu yang di dunia sampah itu, pokoknya dunia untuk pembuangan itu ya. Konon dia mirip si Charles itu, Dr. X itu ya. Dia pokoknya seru banget tuh adegan-adegan di tempat pembuangan itu yang konon adalah tempat
yang sunyi senyap dan bisa ada kayak tokoh-tokoh kayak monster ya, kayak kabut awan ini bisa menyerap itu. Tapi dua tokoh ini bisa sering menghindar. Keren tuh. Dan di situ ada untuk berpindah ke dimensi ya, si antagonisnya itu yang pelontos itu yang cewek itu, yang konon adanya adalah saudaranya Profesor X itu punya cincin yang bisa buat membuat lingkaran yang berpindah, dan itu adegan yang cukup seru banget. Apalagi di situ juga dihadirkan nggak nyangka ya, dari berbagai dimensi multiverse itu hadir tuh beberapa tokoh-tokoh, seperti kalau di ekstra kan itu ada Lady Pool ya, ternyata di situ ada Kid Pool, ada bermacam-macam yang dihabiskan ya dengan kegagalan seorang Wolverine membantu membabat habis-habisan, tapi ternyata di situ bisa hidup kembali. Dan ada salah satu tokoh teman dekatnya Deadpool ya, seorang cowok itu malah si Edward atau siapa yang bisa, mereka akhirnya tidak membalas ke Deadpool dan Wolverine. Jadi pesan moralnya tentunya di sini bahwa ketika sesuatu itu sudah tamat menurut kita, tapi ternyata itu ada harapan-harapan baru yang bisa kita pilih. Apalagi tokoh Wolverine ini ya, Sang Logan ini kan dari multiverse yang sangat buruk ya. Dia tokoh yang sangat putus asa dan alkoholik ya. Terus di situ dipicu oleh seorang Deadpool bahwa kamu bisa menjadi seorang pahlawan. Kamulah harapanku untuk menyelamatkan teman-temanku ini. Dan dari tokoh sanak Logan ya, perempuan itu juga mengatakan bahwa Logan, saya ini orang gagal. Iya emang kamu gagal, tapi kamu bisa memilih untuk berbuat kebaikan. Nah di situ tuh semacam membawa sebuah aura ya. Saya pribadi kadang ada titik jenuh ya, titik nadir, disitulah, di titik nadir itulah justru ada harapan-harapan ketika kita mau punya pilihan untuk bangkit dan berkembang, dan disitulah keajaiban akan terjadi karena Tuhan hadir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.